Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 198, lembar aktivitas 18, aktivitas individu kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Untuk memahami materi koperasi lebih lanjut, carilah informasi tambahan dari buku atau media internet. 1. Carilah materi tentang yang berkaitan dengan koperasi. A. Tujuan koperasi. B. Prinsip koperasi. C. Jenis dan contoh koperasi. D. Bagaimana pengaruh adanya koperasi bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. 2. Catat hasil pekerjaanmu dalam bekerja. 3. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. 4. Mintalah masukan dan bimbingan guru. Langsung saja kita jawab pertanyaannya. A. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup 1. Peningkatan kesejahteraan anggota. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian layanan ekonomi yang saling menguntungkan. 2. Memberikan pelayanan berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, dan lainnya. 3. Pendidikan dan pelatihan. Koperasi seringkali memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mengelola koperasi dengan baik. Yang terakhir, pengembangan ekonomi lokal. Beberapa koperasi memiliki tujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan cara mempromosikan usaha bersama dan keberlanjutan ekonomi di komunitas tempat mereka beroperasi. Yang B. Prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang umumnya diakui sebagaimana dinyatakan oleh Aliansi Koperasi Indonesia atau ACI antara lain: 1. Keanggotaan terbuka dan sukarela. 2. Kendali demokratis oleh anggota. 3. Partisipasi ekonomi anggota. 4. Otonomi dan kemandirian. 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. 6. Pelayanan kepada anggota. Yang terakhir, kepedulian terhadap komunitas. Yang C. Jenis dan contoh koperasi. Beberapa jenis koperasi meliputi: 1. Koperasi konsumen. Contohnya koperasi toko serba ada yang dimiliki bersama oleh konsumennya. Yang kedua, koperasi produsen. Contoh, koperasi petani yang memproses dan memasarkan produk pertanian bersama. Ketiga, koperasi pemasaran. Contoh, koperasi nelayan yang bersatu untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Lanjut, koperasi kredit. Contoh, koperasi simpan pinjam yang memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. Yang terakhir, koperasi karyawan. Contohnya, koperasi tempat karyawan sebuah perusahaan bersatu untuk mendukung kebutuhan bersama. Pertanyaan D. Bagaimana adanya koperasi bagi kelangsungan hidup masyarakat? Pengaruh adanya koperasi bagi kelangsungan hidup masyarakat. 1. Pemberdayaan ekonomi. Koperasi dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses ke sumber daya ekonomi, pelatihan, dan dukungan keuangan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Dengan menyediakan layanan dan produk yang terjangkau, koperasi dapat meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat umum. 3. Pendidikan dan pelatihan. Koperasi memberikan kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Yang terakhir, keberlanjutan lokal. Koperasi dapat berperan dalam pembangunan ekonomi lokal dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Oke teman-teman,
Mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.